Hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Nasdem tengah memanas. Pasalnya, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat meminta agar dua menteri dari Nasdem, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk mengundurkan diri. Menurut Jarod, keduanya tidak lagi sejalan dengan pemerintahan Jokowi. Pernyataan ini seiring dengan berhembusnya kembali isu reshuffle dalam kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Tak hanya itu, Jarod juga mengkritik langkah Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Bagaimana Partai Nasdem menanggapi dorongan ini? Mengapa kedua partai pendukung Presiden Jokowi ini malah berseteru? Akankah dorongan ini mempengaruhi Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet? Tim TV One mengabarkan. Syahrul Yassin Limpo. Ya pemirsa, Anda tadi sudah menyaksikan apa yang Anda saksikan tadi sebelumnya itu menjadi menu saya di malam hari ini. Apa yang terjadi di perpolitikan Indonesia memang menarik untuk kita bahas. Kita nanti tunda dulu ya pembahasan mengenai sidang pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Karena peristiwa perpolitikan ini akan menjadi cakrawala Anda untuk melihat apa yang terjadi. Seperti kita ketahui memang masih lama lah ya 2024 pemilu pemirsa. Tapi memang genderangnya sudah terdengar dari sekarang. Ada sindiran yang terbaru dari elit PDIP yang meminta agar Partai Nasdem bolehlah tarik dua menterinya karena masalah kinerja dan juga deklarasi Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Yang jadi pertanyaan, desakan ini sebenarnya beralasan tidak ya, etis tidak secara politik dan akan terrealisasi tidak? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di Studio TV One. Mas Henry Satrio sudah bersama saya di Studio TV One. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hensat di sini. Saya juga telah tersambung ya dengan dua narasumber saya, yakni di sini Bang Saan Mustafa, bahkan juga Mas Arya Bima. Selamat malam Bapak-bapak. Malam. Ya. Selamat malam Tata, Mas Henry. Malam Pak Saan, Mas Abe. Mas Saan, selamat tahun baru, salam sehat. Salam sehat. Sebelum saya ke Mas Arya Bima, saya mau ke Pak Saan dulu. Sebenarnya apa respon dari Partai Bapak dengan adanya sindiran dari Pak Jarod bahwa selain kinerja, deklarasi pun dijadikan alasan untuk agar partai Bapak ini menarik mundur dua menterinya ini Pak. Bagaimana? Pak Saan, dengarkah pertanyaan saya? Halo. Bapak dengarkah pertanyaan saya? Kalau tidak saya akan ulangi. Baru kedengar. Oke, Ya, boleh. baru kedengar. Pak, apa respon Bapak dengan sindiran Bapak supaya Bapak menarik dua menteri Bapak di kabinet Jokowi Ma'ruf karena masalah kinerja dan juga soal deklarasi? Ini seperti apa? Ya, pertama terkait dengan desakan lah ya dari salah seorang pengurus PDIP, dan belum tentu itu kan menjadi sikap partai. Itu kan bisa saja itu pengurus partai secara personal, yaitu Mas Jarod. Nah, saya ingin tegaskan bahwa yang pertama, sesama partai pendukung, sesama partai pengusung yang memang sudah 2 periode kita berjalan dari awal sampai sekarang, Nasdem itu tetap menjadi bagian dari pendukung utama Presiden Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi. Maka penting untuk bisa menjaga saling respect dan saling hormat di internal masing-masing partai. Misalnya kayak Nasdem sendiri tidak pernah mengomentari terkait dengan misalnya keberadaan kader-kader partai lain yang ada di barisan koalisi pendukung Pak Jokowi, apakah itu ketika terkena kasus maupun juga ketika ada performan kinerjanya yang kurang memadai. Jadi saya hanya ingin mengajak saja kita saling menghormati, saling menghargai dan saling respect di antara kita, dan juga jangan membuat posisi Pak Jokowi menjadi serba sulit. Nah, kenapa saya katakan ini supaya kita jangan membuat posisi Pak Jokowi serba sulit? Karena terlepas apapun, PDI dan Nasdem ini kan partai pengusung utama. Jadi, biarkanlah yang namanya evaluasi, misalnya evaluasi.
terkait misalnya kinerja para menteri, apakah menteri dari Nasdem, apakah menteri dari PDIP, itu adalah ranahnya atau kewenangannya presiden. Presiden yang paling punya otoritas, punya hak, dan punya banyak catatan terkait dengan soal evaluasi kinerja masing-masing pembantunya. Jadi kita serahkan sepenuhnya. Nanti kalau misalnya presiden melihat bahwa kinerja menterinya kurang atau maksimal dan sebagainya, yaitu nanti hasil evaluasi presiden. Jadi bukan evaluasi dari masing-masing partai, nanti kan subjektif. Akhirnya hubungan di sesama partai pengusung atau partai pendukung menjadi tidak baik. Jadi ini satu hal. Yang kedua juga soal etis tidak etis. Terkait misalnya Nasdem melakukan sebuah deklarasi. Ini kan ranah internal yang tidak ada kaitannya dengan ketulusan, kesungguhan. Dan sampai hari ini komitmen Partai Nasdem untuk mendukung Pak Jokowi di pemerintahan maupun di parlemen itu kan tidak berubah. Nasdem tetap menjadi bagian bersama PDIP garda terdepan untuk senantiasa mengamankan berbagai kebijakan Presiden Jokowi baik di parlemen maupun di pemerintahan. Ini yang saya. Ya, sekarang saya langsung saja tanggapin Mas Arya Bima, meskipun ini memang statementnya Pak Jarod, tapi karena ini elit dari partainya Bapak, Pak Saan di sini mengatakan nggak etis lah. Ini bukan persoalan yang harus disinggung-singgung. Ini internal. Jokowi yang punya hak untuk mereshuffle. Bagaimana Mas Abe? Betul. Jadi yang disampaikan Pak Jarod kan justru mengembalikan kepada Nasdem, hendaknya sebaiknya intinya tidak ambigu lah satu pihak. Ada pencalonan Anies yang tipe kompetensi politiknya dengan pemerintahan itu sangat antagonis. Di satu pihak masih dalam posisi Nasdem sebagai pembantu presiden. Intinya kan di situ, dan situasinya saat ini tidak bisa dalam keadaan kerja pemerintah atau kerja presiden, dalam hal ini kerja menteri dalam situasi yang normal atau biasa-biasa saja. Karena situasi tadi recovery pandemi COVID-19, geopolitik ekonomi luar yang konstruksinya begitu tinggi, situasi Ukraina Soviet juga, persoalan Tiongkok segala macam ini kan tidak mudah seorang presiden itu menyelesaikan banyak persoalan-persoalan yang masih sisa waktu itu masih 2 tahun ke depan. Nah, hal-hal yang faktanya di lapangan memang terlihat juga di kinerja di komisi 4, komisi 6, komisi 7 yang komisi 1. Intinya kerja bareng kompak saja itu belum tentu bisa menyelesaikan banyak hal karena ada defisit program kerja pemerintah yang di breakdown ke program kerja pemerintahan kementerian yang defisit 2 tahun karena pandemi. Ini yang sebenarnya sebagai partai pengusung itu melihat dengan adanya pencalonan calon presiden yang tidak searah dengan platform politik presiden, tentunya kinerja ini akan menjadi ambigu. Maksudnya tidak bisa satu orang mengabdi 2 kepala kan gitu. Satu pihak ada platform yang sudah punya calon presiden Anies, kemudian satu pihak kakinya ada di sebelah kirinya ke Pak Joko Widodo. Nah ini yang lebih menjadi persoalan Nasdem. Baru tadi Kang Saan menyampaikan itu bisa disikapi oleh Nasdem secara internal tentang etis mana yang lebih dikedepankan untuk kepentingan bangsa ya. Baik. Kemarin kita juga mengkritik kenapa misalnya calon PDI Perjuangan Ganjar Pranowo diusung sebagai calon presiden di Nasdem. Waktu itu juga ada yang komentar itu tidak etis karena tidak sepengetahuan ketua umumnya atau internal PDI-nya. Itu schooling politik yang menjadi cara kita melihat sistem demokrasi dengan presidensial ini
akan kita bangun seperti apa. Karena peristiwa pencalonan Anies sebagai presiden oleh Nasdem ini juga membuat semua pengamat, semua politisi juga mengamati apakah bentuk tradisi politik yang semacam ini yang mau kita buat untuk ke depan. Satu pihak masih harus menyelesaikan tanggung jawab sebagai pembantu presiden, satu pihak mengusung calon yang antagonis atau bahasa ekstrimnya ada antitesa Jokowi. Ini yang tidak dijelaskan secara lebih jelas, sementara banyak program-program baik di Kementerian Pertanian, baik di Kementerian Kehutanan, di Kominfo yang itu tidak harus seiring dengan sustainable ke depan yang harus dilakukan tidak hanya selesai di pemerintahan Jokowi ini. Ini yang sering menjadi diskusi di antara kita di parlemen juga. Ini yang mungkin akhirnya terlontar cara-cara seperti orang seperti Pak Jarod, tidak hanya Pak Jarod, saya kira di media sosial juga banyak orang. Kebetulan Pak Jarod sebagai ketua DPP aja. Baik, Mas Hensat tanggapi ada dua pandangan dari Nasdem, gak etis lah nyinggung masalah reshuffle atau juga pengunduran diri. Tapi kalau dari PDIP, ya Anda sih dua kaki, ini seperti apa? Ya kalau tentang reshuffle kan garis bawahnya boleh ya. Ya. Jadi memang terserah presiden. Nah ini tinggal sekarang alasannya. Alasannya bebas-bebas juga gitu. Kalau tentang kinerja ya pasti dilakukan. Tapi kalau kemudian misalnya nih gara-gara Nasdem ya, maka kemudian Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, terus kemudian di reshuffle menteri-menterinya Nasdem. Ini kan minimal nih ada 3 catatannya nih. Yeah. Jadi yang pertama bisa aja masyarakat melihat wah presiden ternyata baperan gitu kalau ada yang berbeda, kemudian langsung diganti. Padahal ini kan cuma ritual 10 tahunan aja. Ritual 5 tahunan itu evaluasi presiden, kalau bagus diteruskan seperti Jokowi dan SBY, 10 tahunan ya cari pemimpin baru gitu. Ternyata kalau orang ngusulin pemimpin baru terus jadi baper nih Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, bisa saja citranya malah semakin jelas Presiden Jokowi justru memanage pemerintahan dan kawan politik itu berdasarkan fear management. Yeah. Jadi nakut-nakutin. Anda kalau nggak sama saya ganti ya. Gitu, padahal ini cuma perbedaan pendapat aja. Nah, kalau fear management nakut-nakutin nih, ini mereka tuh ikut Pak Jokowi bukan karena menghormati Pak Jokowi berarti. Selama ini karena takut aja. Nanti kalau kekuatannya Pak Jokowi melemah, Pak Jokowi harus mikirin nanti dirinya tuh gimana tuh. Kalau selama 10 tahun ini manage-nya nakut-nakutin kawan politik gitu. Kemudian yang ketiga kalau di reshuffle semua Nasdemnya senang. Karena seolah-olah dia dizolimi kan, dan itu bisa dikomunikasikan ke publik. Tapi kalau itu alasannya kan Pak Jokowi sudah berkali-kali bilang bahwa dirinya tuh nggak ikut-ikutan tentang pencapresan, mempersilahkan sama internal partai politik. Jadi kalau kemudian alasannya adalah pencapresan, ini mencela-mencela lagi nih presiden. Jadi saya sih yakin kalaupun reshuffle itu dilakukan, ini nggak ada kaitannya sama pencapresan, karena presiden sendiri yang bilang kan. Saya nggak ikut-ikut loh pencapresan. Jadi kalau nanti kemudian dia melakukan reshuffle, ternyata Nasdem semua, berarti kan itu gara-gara pencapresan tuh. Nah ini mencela-mencela lagi presiden. Jadi memang gitu ini memang hak prerogatif presiden. Karena publik juga sebenarnya penasaran kalau ada arahan untuk reshuffle atau mengundurkan diri ini sebenarnya memang murni dari Presiden Jokowi tidak senang karena memang pencapresan ini, ataukah memang dorongannya dari PDIP? Ini kita penasaran. Sebenarnya Mas Aan nanti saat lagi saya akan tanya, sudah ngomong belum ya Pak Surya Paloh dengan Presiden? Sebenarnya senang nggak dengan Partai Nasdem ketika mencapreskan Anies Baswedan? Karena Mas Arya Bima mengatakan Anies Baswedan antitesis dari Jokowi. Sesaat lagi.